Alkitab murni, kisah penciptaan dunia Adam dan para nabi hingga ke penggenapan nubuatan di tanah Israel. Yesus Kristus dilahirkan sebagai penebus semua manusia yang berdosa. Ia disalibkan dan bangkit pada hari ketiga, naik ke surga dan akan datang kembali. Itu ajaran Alkitab murni. Kebayang nggak gimana ceritanya sebuah kisah dari seorang wali di tanah Jawa, malah bisa jadi kunci buat mecahin perdebatan teologis Kristen yang udah berlangsung ratusan tahun. Ternyata jawabannya itu ada di satu konsep kunci yang bakal kita bedah bareng-bareng. Pasti tahu dong lagu Jingle Bells, lagu wajib Natal kan? Tapi pernah sadar nggak kalau di lagu itu sama sekali nggak ada kata Yesusnya? Nah, pertanyaan simpel ini ternyata justru jadi gerbang buat ngebahas ide yang jauh lebih besar. Gimana sebuah keyakinan itu menyatu sama budayanya? Nah, ide inilah yang disebut kontekstualisasi. Gampangnya gini, keyakinan yang sifatnya universal itu pas masuk ke suatu tempat pasti akan memakai baju budaya lokal. Mau itu pohon Natal di Jerman atau seperti yang bakal kita lihat nih, cara-cara super unik yang tumbuh di tanah Jawa. Coba deh kita lihat. Di satu sisi kita kenal banget sama tradisi barat. Ada Jingle Bells, Sinterklas, segala macem. Nah, di sisi lain di Jawa ada Sunan Kalijogo dan filosofi-filosofinya. Kelihatannya beda banget kan? Tapi intinya mereka itu melakukan hal yang persis sama. Membungkus pesan universal pakai bahasa budaya biar nyampe, biar bisa dimengerti. Oke, biar kita benar-benar paham seberapa kuatnya konsep kontekstualisasi ini, kita bakal masuk ke contoh paling keren dari sejarah kita sendiri, kisah Sunan Kalijogo. Salah satu wali yang paling berpengaruh di Jawa. Cerita Sunan Kalijogo Insaf ini unik banget. Dulu kan beliau seorang perampok. Nah, biasanya di banyak tradisi lain, momen paling penting itu kan pas ngucapin ikrar iman. Tapi di cerita versi Jawanya, momen itu justru nggak ada. Yang justru ditonjolkan itu adalah laku, tindakan, perbuatan nyata. Filosofinya jadi jelas banget. Agama itu yang penting prakteknya, bukan cuma teorinya. Dan tantangannya ini jadi makin dalam lagi lewat petuah yang dia terima. Kalau kamu pergi haji ke Mekah tanpa tahu tujuannya, kamu sama saja kayak penyembah berhala. Wah, ini kritik yang nusuk banget kan? Kritik buat ritual yang cuma jadi cangkang kosong. Intinya, pemahaman batin itu jauh lebih penting dari sekedar tindakan luarnya. Nah, disinilah kita bisa lihat betapa jeniusnya kearifan lokal kita. Ada satu frasa sederhana, wit gelinggang aneng wono. Kedengarannya kayak nama pohon di hutan kan? Tapi ternyata ini tuh peta kosmos. Di dalamnya ada ajaran soal realitas tunggal, soal baik buruk, soal keabadian, sampai soal cara menyembah. Teologi yang super dalam, tapi dibungkus pakai bahasa alam yang sederhana. Jadi inti dari semua kisah ini apa? Ada satu kebenaran universal. Kalau mau pesan kita diterima, kita harus hormati dulu budaya pendengarnya. Sunan Kalijogo itu nggak datang buat mengganti semua yang udah ada. Beliau datang buat menyempurnakan pemahaman yang emang udah ada di masyarakat. Nah, inilah inti dari kontekstualisasi yang berhasil. Oke, sekarang coba kita pinjem pelajaran dari Sunan Kalijogo tadi. Kita terapkan ke salah satu salah paham teologis paling besar dalam sejarah, perdebatan antara Islam dan Kristen. Gimana kalau ternyata kuncinya buat ngejirnihin semua ini ya ada di pemahaman soal konteks? Nah, seringnya nih, akar salah paham ini ujung-ujungnya lari ke satu ayat kunci di Al-Quran, Surah Al-Ma'idah ayat 72. Kalau kita baca sekilas, ayat ini kedengarannya jelas banget ya, kayak bantahan langsung buat iman Kristen. Tapi, tunggu dulu. Pertanyaannya, apakah ayat ini beneran merespons apa yang sebenarnya diyakini umat Kristen secara teologis? Nah, disinilah letak argumen utamanya. Menurut narasumbernya, justru nggak ada doktrin Kristen yang bilang Allah adalah Yesus. Karena kalau gitu sama aja membatasi Tuhan yang nggak terbatas ke dalam sosok manusia. Doktrin yang benar itu kebalikannya. Yesus adalah Allah. Tapi dalam arti yang spesifik ya, yaitu Yesus itu perwujudan dari firman, dari kalimatullah yang menjadi manusia. Ini soal ketepatan bahasa teologis dan ini penting banget. Oke, kita lanjut ke keberatan besar kedua, dan ini mungkin yang paling sering kita dengar ya, dari surah Al-Ikhlas. Konsep bahwa Tuhan itu dia tiada beranak dan tidak pula diperanakan. Dan lagi-lagi disinilah konteks sejarah jadi kunci utamanya. Surah ini kan turun bukan di ruang hampa. Ayat ini adalah jawaban langsung buat kepercayaan Arab pagan zaman dulu yang percaya kalau Allah itu punya anak-anak perempuan secara fisik, secara biologis. Jadi, yang ditolak di sini adalah konsep anak secara harfiah, secara fisik, bukan konsep anak dalam pengertian teologis yang abstrak.
Ini ngebawa kita ke poin penting soal bahasa teologi. Coba pikirin deh, dalam Islam kita pakai kata ganti huwa atau dia yang maskulin untuk Tuhan. Tapi kan nggak ada yang mikir Tuhan itu laki-laki secara biologis kan? Itu cuma bahasa. Nah, dengan logika yang sama, dalam tradisi Kristen, sebutan Bapa itu juga sebuah metafora teologis. Ini soal hubungan, soal sumber kehidupan, bukan pernyataan biologis. Oke, setelah kita bahas apa yang bukan maksudnya, sekarang ayo kita bedah. Apa sih sebenarnya makna teologis dari sebutan anak Allah ini dalam doktrin Kristen? Kuncinya itu ada di konsep dua kelahiran. Pertama, ada kelahiran ilahi, ini sifatnya abadi, di luar waktu. Di sini Yesus dipahami sebagai firman yang berasal dari Bapa tanpa ibu. Ini murni teologis. Terus yang kedua, ada kelahiran fisik. Ini terjadi di dunia, di dalam waktu. Di sini dia lahir dari ibu tanpa bapa. Nah, penting banget buat kita misahin dua konsep ini biar nggak salah paham secara harfiah. Nah, ini nih bedanya yang paling penting. Doktrinnya itu bukan firman turun ke atas seorang manusia, kayak wahyu yang diterima nabi, bukan itu. Tapi, firman itu menjadi manusia. Firman itu sendiri yang mengambil wujud manusia. Inilah yang disebut inkarnasi. Tapi pertanyaannya kan, gimana mungkin sesuatu yang ilahi bisa mati? Nah, buat ngejelasin paradoks ini, narasumbernya pakai analogi yang cerdas banget, yang diambil dari tradisi Islam sendiri. Jawabannya, ya tentu aja enggak kan. Yang kebakar itu cuma kertasnya. Firmannya yang abadi lihat tetap ada. Nah, analogi inilah yang dipakai buat ngejelasin penyaliban. Yang wafat di salib itu kertasnya, wadah manusianya. Firman ilahi di dalamnya yang abadi itu nggak bisa mati. Jadi setelah kita ngobrolin soal wali di Jawa, terus loncat ke perdebatan teologis yang rumit, apa sih pelajaran utamanya? Kenapa pemahaman soal konteks ini jadi penting banget bahkan di luar urusan agama? Pelajaran terbesarnya adalah ini, kita nggak akan pernah bisa dialog dengan tulus tanpa empati. Dan kita nggak akan bisa berempati kalau kita nggak mau repot-repot memahami konteks orang lain. Saat kita berhenti baca teks secara kaku, secara hitam putih, dan mulai mencoba memahami dunia di balik teks itu, nah, disitulah jembatan pemahaman bisa mulai kita bangun. Tapi iya gitu, ngenalin cara pandang baru yang kayak gini, yang basisnya konteks, itu nggak gampang. Para pembawa gagasan baru itu emang seringnya harus siap buat disalahpahami dulu, sebelum akhirnya bisa diterima. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir buat renungan kita bersama. Dari semua keyakinan yang kita pegang erat, pernah kepikiran nggak seberapa banyak sih yang sebenarnya dibentuk oleh budaya kita? Oleh konteks yang nggak kelihatan, yang selama ini mungkin kita anggap sebagai sebuah kebenaran universal?